Hai guys, nah di video kali ini gue pengen share gimana sih kak tips supaya lo itu disayang sama dosen. Maksudnya disayang, itu tuh jadi kalian tuh ya citranya tuh baik gitu ya, enggak ya dibilang gimana-gimana gitu ya. Atau sekalipun dosen itu nggak terlalu notice sama kalian, tapi setidaknya tuh ya kalian tuh bukan masuk ke list yang ini nih yang begini nih gitu ya. So disimak ya videonya. Yang pertama, kalian boleh caper, boleh cari perhatian, tapi jangan berlebihan. Maksudnya gimana tuh? Misalkan gini, ya gue sih nggak ngerasain ya gimana pelaksanaan kuliah atau sekolah online. Cuma sepengalaman waktu masih offline, dosen tuh suka nanya, di sini masih ada yang inget nggak sama pelajaran atau materi di em, last week gitu ya, atau di minggu lalu. Nah kalau di situ jelas ada clue nih sebenarnya yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu meraih nilai partisipasi. Ya jawab aja gitu ya. Terus nanti kalau dosennya udah selesai kasih materi gitu ya, atau ketika temen di kelompok lain selesai presentasi, ini siapa nih yang mau bertanya atau mungkin memberikan opini lain gitu, ya nggak apa-apa ngomong gitu. Cuma ingat jangan sampai lu lagi, ya elah dia lagi gitu ya. Karena apa? Ya dosen juga nggak mau sampai aduh nih anak lagi gitu ya, baik dari sisi si teman-teman di kelas gitu ya, pasti kan agak elah capek amat loh gitu ya, walaupun nggak keucap tapi bisa aja di hati seseorang kan bisa kayak gitu ya. Nah kalian nggak apa-apa ngomong gitu ya, beropini atau menyanggah, tapi ingat jangan keseringan. Yang kedua, kedatangan atau presensi itu wajib diperhatikan, tapi bukan berarti itu semata-mata ya udah kalau lu pasti selalu datang gitu ya, lu nggak absen gitu ya, emang secara fisik lo ada, nilai lo pasti bagus, belum tentu gitu ya. Karena tadi dosen juga ngeliat keaktifan gitu ya, baik ketika ya mungkin sesi tanya jawab atau kerja kelompok gitu ya, dosen tuh juga bakal keliling-keliling gitu ya, ngeliatin nih mahasiswa gue gitu ya yang udah dibagi-bagi kelompoknya nih gimana nih gitu ya, ini ada yang ngomong nggak nih, diem doang apa ya gitu kan. Apalagi kadang dosen itu akan punya asdos gitu ya. Nah si asdos ini tuh diem-diem ya, dia kadang suka nyatet gitu ya, suka memperhatikan. Nah tapi buat kalian yang mungkin ada halangan gitu ya, entah emang ada kegiatan side job gitu, atau ya mungkin acara keluarga, atau simple ketiduran aja gitu ya sampai nggak bisa datang kuliah, perhatikan. Karena di SOP setiap matkul itu tuh ada persyaratan dari segi kehadiran, berapa persen sih minimal lo itu bisa ikut UTS apalagi UAS. Seingat gue dulu dalam satu semester itu akan ada 14 minggu gitu ya. Nah 25%-nya berarti berapa? Ya 3 kali lah gitu ya. Maksimal kalian tuh boleh absen. Kalau mau lebih dari itu, pakai tips dari gue ya, karena dulu gue pernah ada satu semester yang gue tuh nggak masuk sampai 4, bahkan di semester selanjutnya tuh sampai 5 tuh pernah gitu ya. Karena emang gue kayak dalam seblok kayak seminggu apa 2 minggu tuh emang gue nggak ada di Depok atau nggak ada di daerah Jakarta gitu ya, emang ada kegiatan tertentu. Nah selagi kegiatannya itu beneran gitu ya, bukan ngadi-ngadi gitu, apalagi yang bersifat formal gitu ya, ada surat izinnya, ada pengumumannya, apalagi ada kops, instansi lembaga yang memang membutuhkan kalian gitu ya untuk bisa menghadiri acara tersebut, ya di copy aja gitu ya, kasih ke dosen, ngomong baik-baik. Mas, Mbak, kalau di fisik kan dipanggilnya gitu ya. Nah kalian ngomong gitu, apa tujuannya gini-gini. Nah kadang ada dosen yang oh ya udah nggak apa-apa kok, Sabrina gitu ya. Yang penting nanti ya kalau ada tugas atau apa kamu ya kontakkan sama temennya gitu ya. Apalagi kalau yang tugasnya kelompok begitu. Terus nanti ya ketika UTS atau UAS pasti bisa ya, jangan lupa tuh baca reference atau apa gitu. Cuma kalau waktu pengalaman gue tuh yang agak strict gitu ya itu buat UTS sama UAS, apalagi yang sistemnya tuh sit in, alias ya emang lo ujiannya tuh di kelas gitu. Ada dosen yang nggak bisa gitu, kalau cuma kelas biasa gitu ya yang bukan ujian kalian izin tuh bisa. Jadi datang itu bukan berarti IP atau nilai lo di matkul itu tuh pasti lebih tinggi dibandingkan temen lo yang ya tadi mungkin dia ada kesibukan atau dia harus izin gitu ya. Yang ketiga, nah tips ini nggak cuma berlaku di perkuliahan gitu ya, bahkan sebenarnya dari sekolah pasti kalian udah ngerasain gitu kan. Karena ya
manusia kan beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin ya santai gitu, paling ya udahlah biasalah nih anak muda atau anak kecil lah gitu lah ya. Tapi ada yang mungkin dia sangat disiplin, yang kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, terus ada juga kan yang responnya itu memang kelihatan, dia akan menegur langsung. Kamu ini ya atau apa itu perhatiin depan apa gimana gitu. Kalau kayak gitu kan seenggaknya enak, kalian ke notice, oh iya nih gue ada yang kayaknya kurang berkenan ya, sebaiknya gue ubah. Nah, tapi masalahnya kalau enggak gimana? Nah, jadi buat hal-hal yang basic itu kalian tuh ya harus udah tahu posisi gitu ya, harus tahu diri. Apalagi kalau dosennya emang udah terkenal di kalangan senior, atau jangan-jangan dosennya juga udah pernah ngomong langsung gitu ya, kayak macam menegur si B gitu. Ya kita kan harusnya jadi nyadar, oh jadi dosen ini tuh emang nggak bisa toleransi gitu ya kalau ada yang ngobrol nggak penting gitu. Ya udah jangan diulangin gitu. Karena ada tipikal dosen yang dia nggak cuma ngelihat, oh anak ini kalau lagi FGD aktif, nih lagi PPT juga nggak hahe gitu ya, emang bisa jawab gitu. Terus ketika ada tugas tertulis emang secara bobotnya juga oke gitu ya, alurnya bagus. Tapi kalau dia nggak punya manner, dia nggak punya attitude, ya bisa gimana ya, kayak amit-amit tuh ada first impression yang nggak baik gitu ya. Bisa aja gitu, mungkin secara nilai lo mampu gitu, kayak bisa lo dapet A atau amin, tapi si dosen tuh kayak udah tahu lah ini anaknya beginilah, males gitu. Apalagi kalau hal-hal yang udah tahu nih dosennya tuh anti banget yang namanya nge-cheat, nyontek, apa sih namanya, ngolongin, nggak mungkin ngolongin buku ya, nyelipin apaan lah, catatan gitu ya. Ya kalau emang nggak boleh yang begitu-begitu, terus kalian ketahuan walaupun jawaban kalian itu bagus banget, kayak semua tokoh lu keluarin lah gitu ya, tapi ya bisa aja dari dosen, gue udah tahu lo nggak jujur gitu ya. Nah, di tips yang keempat, alias yang terakhir, gue pengen ngajak teman-teman gitu ya, kalau mungkin pas masih di sekolah gitu kan, di SMA, ada yang kok gue nggak enak ya kalau nggak sependapat nih sama si bapak ini sama ibu ini, atau pikirannya gue songong lagi, mana udah tua lagi gitu ya, atau udah senior, udahlah gue mah diem aja lah gitu ya, apalagi adalah gue mah main aman aja. Nah, main aman itu nggak selalu aman gitu ya, karena ada tipikal dosen gitu ya kan, dulu gue anak fisip, dosen itu justru seneng banget kalau ada mahasiswanya yang mendebat dia. Bukan berarti dia sengaja menjelaskan dengan kalimat atau terms atau ya contoh yang salah, enggak. Tapi terkadang dia bisa cari topik bahasan tuh yang kontradiktif. Jadi dilihat dari kanan, kiri, atas, bawah tuh ya mungkin bisa ada benernya dan ada yang salahnya juga gitu ya. Nggak 100% tuh ada di sisi betul atau salah gitu. Nah, dosen itu tuh seneng gitu ya, ketika nih mahasiswanya nih otaknya jalan gitu ya, otaknya tuh bisa cepat tanggap gitu, nih ada masalah begini, ada fenomena begini gitu ya, bisa tiba-tiba dia munculin di artikel berita gitu ya, atau penelitian serta jurnal terkait gitu ya. Nah, kalau di situ dosen emang minta kalian setuju nggak sih, bagaimana nih opini teman-teman di kelas ini melihat artikel yang saya sampaikan bla 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 gitu, ya jangan ini udah jawab nggak gitu ya, jangan yang sampai kelihatan tunggu-tungguan, lu aja. Nah kan kadang kalau di sekolah kan gitu ya, lu aja. Nah, selagi ya emang udah kuliah gitu kan ya, gue lo yang lebih emang kalian tuh masih aktif, ya udah coba aja gitu. Cuma tadi ingat di tips yang pertama, boleh aktif tapi jangan berlebihan ya. Oke deh, sekian 4 tips singkat dari gue supaya teman-teman bisa ya menjadi contoh, atau ini loh mahasiswa yang mungkin sampai keucap nih, oh ini anak ini baik atau anak ini tuh oke segala macam gitu ya. Ya, atau seminimal mungkin jangan sampai meninggalkan impresi yang kurang mengenakan di dosen ya. Nah, buat teman-teman yang bisa mengikuti SNMPTN, semangat nih, jangan kelamaan ya validasi gitu, pemilihan jurusan sampai upload semua berkas, karena kan nggak lama ya, minggu depan udah mau ditutup nih. Oke deh, semoga semangat selalu ya supaya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Bye bye.